Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 11 E3, pembelajaran PMM kali ini menggunakan aplikasi Zoom hanya untuk pengarahan atau memberi motivasi biar kalian juga kenal selama 1 tahun. Kalian mungkin kenalnya hanya sepintas dengan guru pengampu saya Putri Lestari dan Pak Agus Prasetyo. Jadi paling tidak kalian hanya lewat WA, lewat Google Classroom sekarang biar tahu siapa gurunya. Pak Agus sama Putri juga tahu seperti apa wajah-wajah kalian. Ini kan hanya lewat WA atau Google Classroom ya. Di GCR PMM. Jadi kalian bisa melihat apa yang kalian pelajari di kelas 11. Ini masih ada hubungannya dengan pelajaran saat kalian kelas 10. Jadi yang kelas 10 catatannya belum komplit, atau yang masih males-malesan, atau belum mengumpulkan tugas saat ini, kalian harus lebih rajin, karena nanti saat tatap muka buku catatan dari kelas 10 langsung dikumpulkan, saya cek sama Pak Agus, kelas 11 tinggal mengulang materi-materi yang sudah dicatat dan sudah diterangkan. Jadi untuk saat ini kalian jangan sampai kebiasaan-kebiasaan di kelas 10 terulang kembali. Jadi kalau hari ini misalnya nanti ada materi disuruh membuat rangkuman atau resume, suruh mengumpulkan, segera kumpulkan. Jadi tunjukkan untuk kelas 11 E3 anak yang hebat, disiplin, dan bertanggung jawab. Sekarang kebetulan kalian ketemu dengan Putri 2 kali, pelajaran PMM dan pelajaran PISAV. Jadi itu dulu untuk pengarahan selanjutnya dari Pak Agus. Sekarang kebetulan Pak Agus ini pengampu PMM dengan Putri, sekaligus Pak Agus wali kelas 11 E3. Monggo Pak Agus, silakan. Oke, terima kasih Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk anak-anak kelas 11 E3 berkaitan dengan ini ya, ini masih basic dulu, artinya kenapa di awal ini kita perlu matrikulasi awal, ya ini paling enggak untuk satu ya, kita bisa saling lebih mengenal lebih dekat karena kita terkondisikan dengan kondisi yang sekarang tidak bisa tatap muka langsung, jadi kita salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan ya Meet ini ya, atau pakai Zoom atau apa ini supaya kita bisa tatap muka. Kemudian ini yang pertama anak-anak untuk kelas 11 E3, kebetulan saya sebagai wali kelas, tolong ya apa yang saya instruksikan termasuk yang di WA, di GC itu dibenahi semua. Baik identitas ataupun yang lainnya itu dibenahi. Artinya apa? Nanti jangan sampai Bapak Ibu guru dalam melakukan penilaian itu terkendala. Yang dinilai jenengi sopo. Nah, ini enggak tahu karena kalian macam-macam namanya di identitas WA ataupun di GC. Nah, untuk yang di WA kan gampang, tinggal edit saja. Nah, di setelan. Tapi untuk yang di GC gimana? Nah, yang di GC itu setelannya sudah saya pernah share di WA group, itu berkaitan dengan setelan, itu adalah mengubah setting pada emailnya. Ya, tolong diubah settingnya, nanti diganti dengan identitas nama asli ya dan urut absennya. Tujuannya apa? Nanti biar penilaian itu ada kemudahannya. Jadi Bapak gurunya itu biar nggak bingung mau yang dinilai siapa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan KBM ya. Ini terutama untuk PMM. Ini materi yang kita sampaikan tidak jauh beda dengan materi yang diberikan di kelas 10. Cuma di kelas 11 ini cenderung atau lebih mengaktualisasi atau lebih cenderung ke proses untuk nanti pembuatan program yang secara mandiri. Artinya kalau bisa secara mandiri berarti harus bisa paham programnya, gitu ya. Nah, di situ kita nanti akan dikenalkan beberapa macam materi kita tentang pemrogram microcontroller, yaitu bisa menggunakan nanti
mikrokontroler yang lama, yaitu jenis AT89S1, kemudian seri Atmega, kemudian ada yang terbaru menggunakan seri Arduino, walaupun ada yang terbaru lagi menggunakan yang ini apa, STM32, tapi kita belum sampai ke situ. Ya, kita baru ke Arduino aja yang lebih fleksibel dan lebih mudah nanti. Jadi materi yang kemarin kita pelajari di kelas 10 tidak jauh beda, cuma nanti aplikasinya. Ya nanti targetnya, ya kalau nanti siapa tahu pandemi sudah berubah, kita bisa masuk tatap muka, kita targetnya membuat ini apa, proyek nanti. Macam-macam yang proyek kita akan bisa gunakan dengan menggunakan mikrocontroller. Antara lain banyak yang seperti kita membuat seperti mainan, robot land follower. Land follower itu pengikut garis. Kemudian ada membuat untuk apa, lift untuk pengangkut penumpang atau mengangkut barang. Nah, itu macam-macam sekali, banyak sekali akan aplikasi ataupun printer 3 dimensi atau yang lainnya. Nah, itu aplikasi yang kedepannya. Cuma kita nanti tidak terlalu langsung yang tugas yang berat-berat tidak. Nah, maka di sini penerapan awalnya di materi mikrocontroller itu nanti kan di GC sudah bisa dibuka. Itu yang kita pelajari itu apa saja ya. Nah, itu sebagai awalnya nanti kita paling enggak pemahaman tentang programnya. Oh, ngerti caranya buat program seperti apa, langkahnya seperti apa, terus menggunakan jenis-jenis mikrokontrolernya itu seperti apa cara aplikasinya. Kalau pada basicnya membuat program itu sama, artinya itu yang membedakan ya bahasa programnya. Yang penting alur logikanya sama, ya gitu. Oke, itu berkaitan dengan KBM tentang PMM. Yang ketiga berkaitan dengan ini satu lagi ini yang paling utama yang penting, ya. Selama pembelajaran, ya terutama untuk yang 11E3. Kalau berkaitan dengan masalah KBM dan itu buat kalian ada terkendala, silahkan bisa yang pertama yaitu tadi ya konsultasikan, ya bisa langsung ke Japri ke WA, ketemu sama saya atau ke BK. BK-nya nanti sama Bu Ima nanti, Bu Nur Istiqomah nanti atau Bu Ima. Nah itu nanti silahkan. Ada permasalahan apa yang berkaitan dengan pembelajaran kalian bisa japri atau tanya kenapa seperti ini atau seperti apa, yang ada masalah apa sehingga yang menghambat untuk pembelajaran. Itu silahkan japri. Ya, kalau tidak ya silahkan bicaranya lah gitu. Ya kalau mau konsultasi ke sekolah boleh, tapi ya dengan prokes ya. Nah, protokol kesehatan silahkan boleh. Ya, supaya nanti apa? Dalam pembelajaran nanti tidak terhambat, ya kalian belajar baik nanti mengerjakan tugas-tugas ya atau yang lainnya tidak terkendala. Tadi Putri sudah menyampaikan di awal, jadi jangan sampai yang di kelas 10 terulang kembali berkaitan dengan apa, tugas jangan ditunda-tunda, ya sekali tugas itu dapat ya silahkan ada waktu luang dikerjakan. Nggak bisa tanya japri boleh ke gurunya, tanya Pak Bu ini seperti ini maksudnya gimana ya. Nanti kalau ingin lebih jelas lagi ya nanti kadangkala kita jadwalkan Zoom seperti ini supaya apa, nanti kita jelaskan, kita presentasikan supaya paham persisnya gitu ya. Ya itu untuk yang kendala-kendalanya yang perlu kita atasi di situ ya. Terus yang lain berkaitan nanti dengan apa ya, ini kan jangan sampai terulang kembali ya, karena kelas 11 nanti dimungkinkan kalau tidak memenuhi syarat dia akan ditinggal kelas ya. Beda dengan kelas 10, kalau kelas 10 kan kalau tidak memenuhi syarat otomatis akan drop out. Nah, untuk itu silahkan nanti untuk kelas 11 E3 mohon perhatiannya, karena kita sudah membentuk grup untuk wali ya, tolong di situ informasi apapun kita akan sampaikan ke wali sebagai feedback ya. Jadi dari pembelajaran, oh ini si A si B ini yang belum membuat tugas, nanti koreksinya seperti itu. Sama nanti kalau kalian ingin belajarnya lebih ya
mantap lagi, ya silahkan. Kalau memang nggak bisa, tanya, konsultasi boleh. Ya, silahkan kalau materi PMM ke saya atau ke Putri, silahkan, nggak apa-apa. Biar nanti pembelajarannya itu maksimal. Dan nanti aplikasi apa yang kita akan gunakan dalam pembelajaran nanti, biar kalau masih kondisinya seperti ini, ya masih masa pandemi seperti ini, kita nanti salah satu alat prakteknya, ya dalam pembelajaran pembuatan program microcontroller, kita menggunakan aplikasi seperti Arduino Loader, atau kita nanti lebih cenderung ke Arduino. Itu nanti di semester 2. Ya, di semester 2 kita menggunakan Arduino untuk prakteknya mandiri di rumah. Ya, nanti kalau pengen bisa, ya bisa konsultasi ke sekolah kalau memang kesulitan gitu ya. Kita bantu ya. Tapi janjian dulu, jangan asal datang tapi dadaan gitu ya, nggak bisa. Janjian dulu, karena kita ada di sekolah kalau masih kondisi seperti ini ada jadwalnya, kapan WFH, kapan WFO. Jadi kita bisa kondisikan ya. Nah, oke, itu gambarannya. Jadi mohon kerjasamanya untuk kelas 11 E3, jangan sampai kasus-kasus yang ke depan itu terulang kembali dari masa lalu kemarin ya. Jadi hilangkan kalau bisa 0 kasus ya. Jangan sampai ada kasus bermasalah nilai dan nilainya terulang kembali. Gitu ya, paham? Nah, silahkan nanti kalau yang belum jelas nanti bisa konsultasi, tidak hanya di materi PMM ya, semua guru mapel ya. Termasuk nanti di materi Putri juga ada juga yang menggunakan praktek ya. Prakteknya yaitu nanti kendalanya juga kita juga bingung, masih belum pernah diajari nyolder, belum pernah cara menggunakan alat PIE, tapi besok itu disuruh membuat suatu media yang menggunakan praktek. Nah, gitu. Ya, ini nanti bahan dari sekolah ya, itu nanti juga kita dilema juga nih, bingung, belum pernah, karena kelas 10 ini kan kita masih daring semua ya, belum pernah ketemu tatap muka ataupun pembelajaran di kelas. Jadi kendalanya di situ. Ya nanti kita atur sedemikian rupa lah bicaranya, biar kalian juga nanti dapat ilmunya ya. Kalau daring terus ya juga jenuh juga ya, nanti itu. Oke, sebagai awalan di matrikulasi awal ini pertemuan kita, ya nanti jangan lupa absennya ya. Tolong absennya di link di GC, di ya, kehadirannya. Terus kemudian apapun itu diusahakan untuk 11 E3 tertib absennya tertib sesuai jadwal. Pembelajaran ya, ini pembelajaran online itu sangat fleksibel sekali. Ya, yang penting kan sudah saya link sudah kirim untuk jadwal pembelajaran, terus kemudian sudah jadwalnya, tinggal nanti kalian manfaatkan. Jadi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan ada jadwalnya, sudah jamnya sudah ada, silahkan nanti absen sesuai jamnya. Jadi biar tidak nanti tertinggal atau tidak hadir. Nah, dengan demikian nanti otomatis ya dari presensi tidak ada masalah. Kemudian tugas bisa selesaikan. Ya, untuk karena ini masih online ya ini ya, masih daring, itu sangat fleksibel. Silahkan kalian manfaatkan. Ya, yang penting absennya rutin ya. Setiap waktu, setiap jamnya itu rutin sesuai dengan jadwalnya. Mesti kan sudah ada grupnya ya, nah, gitu. Silahkan kalau untuk kesulitan bisa tanya sama temennya ya, tanya ya caranya ini ngerjakan ini, silahkan konsultasi boleh kalau memang itu kesulitan ya. Itu jadi di masa pandemi ini kita sangat fleksibel sekali ya. Yang penting rutin untuk absen, kemudian tugas dikerjakan ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian ya kalau waktunya bantu orang tua, yuk silahkan bisa disambi, mau kerja silahkan, tapi sekolah tetap diutamakan, gitu ya. Oke, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk matrikulasi awal di sini. Mungkin nanti dari Putri bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ya, itu tadi pengarahan dari Pak Agus dan dari Putri selaku guru mapel PMM. Jadi untuk saat ini kalian ibaratnya masih agak
santai karena materi-materinya belum, hanya secara garis besar apa yang akan kalian pelajari. Dan yang kalian punya laptop mungkin suatu saat janjian bisa diinstalkan dibawa ke sekolah ya. Karena untuk installnya jelas program atau softwarenya itu dari sekolah, tidak bisa di semua tempat. Itu bagi yang punya. Kalau yang tidak punya tidak apa-apa. Syukur-syukur mulai sekarang nyelengi untuk laptop anak elektronika itu sangat penting. Kalian kalau pintar pemrograman bisa digunakan untuk bekerja. Itu saja. Mungkin sebelum saya akhiri untuk pertemuan menggunakan aplikasi Zoom ini, ada mungkin pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua. Bagi yang belum, tidak apa. Jadi suatu saat kalau kegiatan pembelajaran lewat Zoom sudah tahu caranya, dan yang belum mengisi link presensi atau absensi hari ini tolong diberitahu bagi yang belum. Kalau yang sudah, terima kasih. Itu saja. Yang pasti tetap jaga kesehatan, jangan tidur sampai kemalaman, apalagi saat ini tidak boleh keluar malam, sudah dibatasi untuk waktunya, dan tolong main game, terutama main game online dikurangi. Saya percaya kalian sekarang sudah dewasa, punya tanggung jawab sendiri karena masa depan kalian ditentukan. Diri kalian sendiri mulai kelas 11 ini sebagai batu loncatan, karena kalian di kelas 11 ini kalau kalian tidak bisa, tidak kompeten atau kalian tidak disiplin, tidak akan naik kelas. Juga di kelas 11 ini kalian sebentar lagi akan praktek kerja lapangan atau dititipkan praktek di industri. Jadi itu makanya untuk saat ini kalian harus betul-betul paham mengenai pengetahuan, syukur punya keterampilan. Jadi di saat pandemi ini sedikit banyak kalian memperoleh pengetahuan dan keterampilan walaupun hanya sedikit. Itu saja. Saya kira sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan live. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan ini, tidak usah panjang lebar. Kita hanya intinya matrikulasi awal, jadi pemahaman secara umum untuk pembelajaran kita, ya. Oke, saya kira cukup. Nanti bisa live, bisa keluar, ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.